Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayah dengan nomor WP 2011081008 kelas TRPL 1A. Saya akan mempresentasikan cara merakit komputer. Alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu obeng, bahan mainboard, prosesor, hard disk atau SSD, RAM, VGA card, power supply, fan processor, dan casing. Hardware. Pengertian. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan proses output. Fungsi hardware. Mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer, kontrol prosesor, device, yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. B. Menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. C. Memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output input. D. Menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Tiga, perangkat input. Salah satu jenis hardware yang menggunakan untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Yang pertama, mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Scanner. Berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting. Banyak orang yang memerlukan untuk mengaktifkan dokumen-dokumen yang penting dan adanya tanda tangan dan stempel. Selanjutnya, perangkat peranam. Perangkat untuk menyimpan atau input. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data komputer. Hard disk merupakan perangkat berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portabel. Flash disk. Flash disk merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor yang berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan flash disk. Ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer. Mainboard. Mainboard berfungsi sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, mainboard berfungsi sebagai penghubung dari semua hardware komputer agar semua perangkat hardware yang terhubung menjadi kinerja sebagai komputer. B. Prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otaknya komputer dalam memproses dan banyak memiliki seri prosesor terbaru sekarang adalah Intel Core i9 dengan generasi 10. C. Hard disk atau SSD. Kegunaan dari hard disk yaitu sebagai penyimpanan data sebagai alat booting, menyimpan operasi sistem OS. Perbedaan hard disk dan SSD yaitu kecepatan pengiriman data. Hard disk lambat mengirim data karena dia masih memakai piringan, sedangkan SSD memakai chip untuk menyimpan data. RAM berfungsi
Fungsi dari RAM itu mempercepat kinerja booting pada CPU, dan RAM tidak menyimpan data secara permanen. Setiap kita mematikan PC, maka data yang berada dalam RAM bakalan terhapus. VGA card. Fungsi untuk menentukan kualitas gambar, dan semakin bagus VGA, semakin bagus grafiknya. Dan VGA juga berperan penting terhadap beberapa mainboard yang kita pakai. Ada yang mainboard membutuhkan VGA agar bisa memunculkan gambar ke monitor, dan VGA juga memiliki prosesor, yaitu GPU, Graphic Processing Unit. Power supply. Power supply yaitu untuk mengubah listrik AC menjadi DC agar bisa mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer, dan power supply juga memiliki beberapa jenis. Fan processor. Fungsi fan komputer adalah untuk mendinginkan prosesor atau mengeluarkan udara panas dan mengganti menjadi udara dingin. Casing. Fungsi casing adalah untuk mengamankan komponen yang ada dalam CPU, melindungi dari kotoran dan benturan. Langkah-langkah merakit PC. Langkah pertama, memasang mainboard ke casing. Langkah kedua, memasangkan prosesor ke dalam slot prosesor, dan pastikan prosesornya berada pada arah yang tepat, dan jangan lupa dikasih pasta di atas prosesor. Langkah ketiga, selanjutnya memasang fan prosesor di atas prosesor yang telah kita pasang dan kita beri pasta tadi. Dan kebanyakan fan komputer yang sekarang memasangnya hanya dengan menekankan ke bawah sampai ada bunyi. Langkah keempat, memasang RAM pada slot memori, dan jangan lupa buka semua penjepit pada slot memori tersebut, dan setelah itu kita buka, lalu tekanlah memori tersebut sampai penjepit memorinya terpasang sendiri. Langkah kelima, pasanglah VGA pada slot VGA, atau nama lainnya slot PCI. Cara memasang mirip dengan pemasangan memori. Ini adalah bentuk dari slot VGA. Langkah keenam, pasanglah hard disk atau SSD dengan memasangkan kabel kabel power dari kabel power supply, dan memasang kabel serta untuk data ke mainboard. Langkah ketujuh, yaitu kita harus memasang power supply dan memasukkan kabel power supply ke mainboard dengan benar. Dan saat memasang kabel tersebut, setelah kabel benar-benar pasang, semua rapikanlah kabel tersebut agar tidak mengganggu pemutar fan. Dan terutama dengan kabel front panel harus dilihat dengan baik saat pemasangannya, dengan membaca letak-letak kabel pada mainboard. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Zoom dulu. Kalau dari live dari Zoom dulu baru simpan ya.